Hai, my name is Nil. Welcome back. Di video kali ini aku mau nge-recap reading goals aku di 2020 dan juga bikin reading goals untuk 2021. Kita mulai dari 2020. Ada 4 reading goals. Yang pertama adalah Goodreads Reading Challenge. Untuk tahun 2020 aku ngeset 52 buku, dan buku yang berhasil aku beresin cuma 44 buku. Nggak cuma sih, itu cukup banyak, tapi nggak nyampe target itu. Pas pertengahan tahun 2020 kan aku bikin semacam recap, itu nyampe 19 buku. Waktu itu aku masih optimis aku bisa nyampe target, jadi aku nggak ngurangin jumlah targetnya. Sekarang aku berharap aku ngurangin targetnya waktu itu, jadi nggak terlalu stres gitu. Dan mungkin kalau dikurangi aku bisa menuhin gitu targetnya. Sebenarnya di akhir tahun aku punya banyak waktu untuk ngejar target, dan tadinya juga niatnya bakal ngebabat banyak buku sebanyak mungkin gitu. Tapi nggak tahu, karena suasana akhir tahun gitu mungkin ya, jadi udah males dan aku lebih milih buat nonton series di Netflix. Mari kita lihat buku-bukunya apa aja. Di Goodreads ini ada My Year in Books, dan bisa lihat gitu secara garis besar apa aja bukunya, dan paling tebal, paling tipis, jumlah halaman, dan yang lainnya. Nah, My Year in Books 2020. Aku baca 44 buku, dan itu artinya aku baca 11.668 halaman. Mari kita lihat, buku yang paling tipis itu 36 halaman. Dan yang paling tebal adalah 574. Wah. Dan rata-rata buku yang aku baca itu tebalnya 265. Buku paling populer yang aku baca adalah And Then There Were None, karya Agatha Christie. Dan yang least populer adalah Kucing-Kucing Liar. Ini buku bergambar yang aku temuin di Ipusnas. Terus rata-rata aku ngasih rating 3,2. Ini kok bisa ada komanya ya? Ada ya, aku bisa ngasih rating buku itu 3,5, 2,5 gitu. Oh, ini buku yang paling tinggi ratingnya di Goodreads yang aku baca. Your Name. Dan review aku pertama tahun 2020 adalah buat buku lagi probation. Ada nih di YouTube, kalian bisa tonton. Dan inilah buku-buku yang aku baca di 2020. Beberapa atau sebagian besar kayaknya udah di-review di channel ini, jadi kalian bisa tonton reviewnya kalau kalian penasaran gimana buku-buku ini, bagus atau enggak. Dan review terakhir aku di tahun 2020 ada yang ini, The ABCs of Journaling. Aku kasih rating 4, dan ini bacanya lumayan singkat, aku cuma 2 jam. Dan ya, aku cuma baca 44 buku dari 52 targetnya itu, jadi cuma 85%. Dikit lagi, tapi ya sudahlah. Reading goals aku yang kedua adalah bikin series random reading lagi, tapi aku ganti untuk jadi series Meet Cute. Random reading itu series di mana aku baca buku TBR aku yang udah dibaca dan direview sama booktuber lain. Aku bakal nonton video mereka, terus baca bukunya. Harapannya dengan aku nonton review dan mungkin kena spoiler dikit, aku bakal lebih cepat gitu beresin buku-buku itu. Tapi aku nggak bikin satu video pun tentang itu di 2020. Mungkin kan aku nggak mau kena spoiler. Terus aku gantilah jadi series Meet Cute, dimana aku baca novel romance untuk nyari novel romance favorit aku. Itu aku bikin lumayan banyak di 2020, tapi lama-lama enak juga bikin review novel romance. Apalagi pas baca itu ya konfliknya itu aja gitu. Aku butuh selingan lah dengan novel, dengan tema lain atau buku non-fiksi. Jadi target aku yang waktu itu rasanya bikin satu video Meet Cute per minggu itu nggak berhasil. Reading goals ketiga aku adalah receh for books, dimana aku nabung uang koin di celengan ini, dan nanti dibuka hasilnya bakal aku beliin buku. Karena pandemi, aku nggak ngudain banyak uang tunai
Jadi nggak ada uang kembalian, nggak ada uang koin. Jadi ini kosong. Maksudnya nggak terlalu penuh. Kayaknya hampir sama deh kayak pertengahan tahun dimana pas aku ngasih lihat juga, pas aku bikin recapnya, nggak nyampe setengah yang terisi. Bentar, aku balikin lagi. Padahal belakangan pas bulan-bulan terakhir 2020, aku punya banyak uang koin, tapi aku gunain buat bayar parkir. Aku baru ngeh itu pas aku bayar parkir. Oh, aku ternyata punya uang 100-200 ini, tapi ya aku pakai buat parkir. Nggak kepikiran buat masukin ke sini. Karena ini belum penuh, walaupun udah akhir tahun. Kayaknya nggak akan aku buka sekarang deh. Aku nanti nunggu penuh dulu baru deh aku bongkar. Kalau dibongkar kan berarti aku nggak bisa gunain celengannya lagi, karena kemungkinan aku gunting gitu. Diemin dulu lah ini. Dan yang terakhir adalah reading goals. Reading goals atau booktube goals aku adalah balasin komentar secepat mungkin. Terakhir kali aku cek kolom komentar yang belum dibalas, aku udah balas semua sih. Biasanya aku upload, terus komentar muncul. Aku nggak langsung balas sih. Biasanya aku balas besoknya, pas lagi ngecek performance video itu, atau pas aku mau upload video selanjutnya. Pas itu masih uploading, aku balasin komen dari video sebelumnya. Aku nggak mikirin begitu serius soal reading goals ini, karena terakhir kali aku bahas, aku kayaknya agak tertekan gitu, kayak nggak begitu bagus gitu progresnya juga, jadi aku lupain aja dan balas komen ketika aku udah siap balas komen. Menurut aku sih ini challenge lumayan berhasil. Gimana menurut kamu? Apakah komen kamu belum aku balas? Coba komen di bawah. Dari 4 reading goals di 2020, nggak ada yang berhasil, kecuali yang terakhir mungkin. Tapi aku masih mau bikin reading goals untuk 2021. Apalagi ini masih tahun baru gitu, masih Januari, jadi semangat untuk ngelakuin hal-hal barunya ini masih menggebu-gebu, pengen ngelakuin ini itu. Tapi untuk reading goals ini aku berusaha realistis dan belajar dari kegagalan tahun-tahun sebelumnya. Untuk 2021 aku punya 4 reading goals juga. Ada beberapa yang dilanjutin dari tahun sebelumnya, ada yang benar-benar baru. Yang pertama adalah Goodreads Reading Challenge. Aku tadinya nggak akan ikutan karena kegagalan tahun kemarin. Tapi kalau nggak ikutan rasanya aneh gitu, karena ini kayak udah tradisi setiap tahunnya. Mari kita buka Goodreads-nya lagi. Kalau kamu pakai Goodreads versi aplikasi, Reading Challenge itu ada di bagian My Books, terus scroll sampai bawah dan ada bagian Reading Challenge. Nah, warnanya aku suka tahun ini. Mungkin itu alasannya aku kayak harus ikutan juga gitu tahun ini. Tahun kemarin kan 52 buku. Aku tadinya mau masukin jumlah yang sama. Ya, walaupun gagal gitu tahun kemarin. Cuma aku ngerasa itu berat buat aku. Dan aku mau ngurangin lah. Walaupun kayak, masa sih? Lebih gilanya lagi aku malah kepikiran buat masukin 100. Tapi enggak lah, aku mencoba untuk realistis. Jadi goals aku untuk 2021 adalah 25 saja. Dan nanti di pertengahan tahun, bentar aku start dulu challenge-nya. Oh, aku udah baca 1 buku dari 25 itu. Untuk menuhin target ini, aku harus baca 2 buku per bulan. Dan nanti kalau misalnya di pertengahan tahun ternyata aku masih jauh dari target, jangan malu dan jangan takut untuk ngurangin target itu. Oh, dan ada sedikit twist, jadi walaupun jumlahnya kecil tapi ada challenge lain di challenge ini. Ini masuk ke sini atau ngebedain ya? Mungkin masukin 1.1, 1.B gitu. Reading goals-nya itu adalah perbanyak baca buku cetak. Kalau ngelihat buku-buku yang aku baca di tahun kemarin, 44 buku, cuma 16 kalau nggak salah yang bentuknya buku cetak. Sisanya itu e-books. Entah aku baca di Google Playbook, di iPusnas, atau di Gramedia Digital.
aku sempat bingung karena aku kan beli buku lumayan banyak, baca lumayan banyak juga, tapi kenapa isi rak aku kelihatannya sama-sama terus gitu. Ternyata yang aku beli itu nggak aku baca, aku malah baca buku di tempat lain yang e-book. Jadi di 25 buku yang aku targetin, setengahnya lah buku cetak. Jadi berapa? 25. 12 atau 13 bukunya itu buku cetak. Di sini udah baca satu buku, dan ini e-book. Lalu reading goals kedua adalah ngelanjutin receh for books. Ini kan belum penuh. Dan daripada aku buka sekarang dan isinya mungkin nggak terlalu banyak, mending aku lanjutin goals ini ke 2021. Semoga nanti di akhir 2021 bisa penuh dan hasilnya bisa dipakai buat beli buku. Satu aja. Lalu yang ketiga adalah Read Christie 2021. An Agatha Christie Reading Challenge. Ini adalah reading challenge di mana kamu baca buku Agatha Christie selama setahun. Minimal satu buku setiap bulan, dan setiap bulan itu punya tema yang berbeda. Yang di Indonesia reading challenge-nya ini diselenggarakan Gramedia Pustaka Utama. Mereka udah nge-share si acaranya dan tantangan tema tiap bulannya. Aku juga udah daftar dan dapetin. Dan untuk bulan Januari itu temanya adalah cerita yang bersetting di rumah besar. Dan buku yang akan aku baca untuk tema bulan Januari adalah Crooked House, yang diterjemahin jadi buku catatan Josephine. Aku tertarik ikutan reading challenge ini karena aku pengen baca lebih banyak buku Agatha Christie yang cover-covernya itu bagus banget. Yang versi Indonesia, yang versi barunya. Dominasi warna putih, terus ada unsur warna merah, dan biasanya itu adalah ilustrasi darah. Buku-buku yang akan aku pilih, akan aku usahakan nggak ada poronya. Aku pilih yang standalone gitu. Pokoknya nggak ada detektif aja di situ. Yang mirip cerita And Then There Were None. Itu aku suka banget. Aku bukannya nggak suka detektif poro, cuma aku lebih suka kalau ceritanya itu dipecahin sama orang-orang yang ada di lokasi kejadian gitu. Poro biasanya tiba-tiba ada di lokasi kejadian sih, tapi dia nggak kenal secara personal gitu sama orang-orang. Ya udahlah itu pokoknya. Dan reading goals terakhir aku untuk 2021 adalah beberes rak buku minimal 2 kali. Beberes rak buku itu artinya aku beresin bukunya dan juga unhaul, keluarin buku yang udah nggak aku butuhin. Maka dari itu aku harus baca banyak buku cetak biar aku bisa mutusin buku mana yang bisa aku keluarin atau aku simpen. Nanti aku bakal share buku-buku apa aja yang aku lepas di Instagram @bantuindin beberes rak buku. Tahun-tahun kemarin aku bisa ngasih secara gratis, jadi yang mau tinggal bayar ongkir sesuai domisili masing-masing. Untuk tahun ini kayaknya bakal aku hargai, maksudnya diberi harga, tapi nggak akan terlalu mahal. Aku paling ngepatok 10.000 atau 15 ribuan untuk buku, dan nanti juga bakal disesuaikan gitu sama tebal tipisnya buku itu. Kalau kalian berminat, mungkin ada beberapa buku yang kalian sering lihat di sini. Terus kalian pengen dan mungkin aku bakal lepas, aku jual. Follow Instagramnya, nanti bakal ada infonya di sana. Nanti juga infoin di sini sih. Cuma ya, follow Instagramnya. Nah itu dia recap untuk reading goals di 2020 dan juga apa aja reading goals yang bakal aku coba penuhi di 2021. Semoga di pertengahan 2021 paling nggak udah setengahnya gitu yang terpenuhi. Progresnya 50% lah, minimal. Kalau enggak ya berarti aku kurangi atau sesuaikan dengan kemampuan. Kasih tahu aku reading goals kamu untuk 2021. Apakah lebih banyak dari tahun 2020 atau kalian ngurangin gitu? Karena tahun kemarin nggak begitu bagus hasilnya. Kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Tapi aku masih mau bikin reading goals untuk 2020. Salah. Tapi aku masih